itu yang menuliskan Bible pada saat zaman Yesus ada atau tidak ada? Diulangi lagi nih ceritanya. Tidak ada, Paman. Itu memang tidak ada. Jadi ini Kaulan mau tanya apa lagi? Coba dengan Kang Dito sama Bang Zuma. Bang Zuma lagi persiapan maghrib. Mungkin kita lanjutkan diskusinya. Ya, gimana ya? Ya ada benarnya juga. Ya perkataan yang kalian lontarkan itu ada benarnya juga sih. Ya meningkatlah 70% gitu. Alhamdulillah. Minimal ada improvement ya. Dari 0 sama sekali naik 25%, naik lagi 50%, dan hari ini pengakuan 70%. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak bertanya dan tidak menduga-duga lagi, apalagi belajar dari Islamologi. Itu nggak dibenarkan. Begitu ya. Nah, satu fakta lagi, sebenarnya kalau boleh menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, keimanan kalian tentang Yesus itu Tuhan dibenarkan di dalam Bible, yaitu tulisan Paulus untuk jemaat Roma. Di situ dikatakan ada suatu harapan yang memang dari pribadi penulis, yaitu Paulus. Dengan matinya Kristus kemudian bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Jadi tulisan Paulus mengatakan supaya ia menjadi Tuhan. Yang selanjutnya di Roma 10 nomor 9. Paulus mengatakan untuk suatu ajaran sehingga diikuti oleh teman-teman Kristen semuanya. Apa yang dikatakan di dalam Roma 10 nomor 9? Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita yakini semua orang Kristen mengakui, mengamini bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata sumbernya valid dari Paulus. Maka yang dikatakan oleh Abang Da kita, Bang Zuma, Masya Allah. Jadi orang Kristen itu menjadi pengikut Paulus. 100% adalah ajaran Paulus untuk menuhankan Yesus. Ya, kalau memang Paulus ini orang penting, kalau Paulus ini orang penting, bukannya tadi gini Kak Olan, Bang Zuma udah menerangkan, yang bertemu dengan Paulus tadi itu Yesus itu sendiri atau rohnya? Ya, Yesus itu sendiri berupa roh tadi gitu. Pada saat dia mengatakan di dalam Lukas bahwa kedatangan kedua kalinya itu seperti halnya pada saat dia terangkat. Akal kita akan menerima bahwa pada saat Yesus itu diangkat beserta dengan jasadnya, kemudian dia mengabarkan kalau nanti kedatangan keduanya sama seperti pada saat dia terangkat. Yang turun di padang pasir itu termasuk jasadnya juga atau cuman rohnya? Itu mungkin sebagai PR, semoga meningkat menjadi ya 80%. Ada satu dalil mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 27. Perkataan Yesus kita kutip ya. Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias di sini, Mesias di sana, janganlah kalian percaya. Ini peringatan dari Yesus bahwa Mesias akan di sana, akan di sini. Padahal Yesus seorang Mesias. Jadi menggambarkan bahwa Yesus ini mengatakan secara jujurnya, apabila ada orang berkata kepada kalian, aku ada di sana, aku ada di sini. Ya, bentar Kang Didit, saya potong dulu Kang Didit, mohon maaf. Saya potong dulu sebentar ya. Okay. Saya potong dulu sebentar.
Ya boleh. Iya. Eh, ini Fandi, Kang Didit, Bang Zuma, gini aja ya. Nanti saya undang pendeta saya. eh saya cari pendeta saya dulu, saya undang. Nanti malam ya. Kalau memang ajaran kalian benar, eh ya mungkin itu jalan yang lurus. Tapi apabila ajaran kalian salah, ya maka kamilah yang benar gitu loh. Setuju? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Lebih bagus mungkin sekarang aja diundang deh. Nggak bisa sekarang soalnya kan ada yang ya ke gereja minggu hari jam sore. Kalau saya pagi tadi. Berarti malam aja nanti gitu. Oke. Noted. Di note ya, Akhi Fandi. Azan juga rupanya di tempat kos. Siap, aman. Oke, di note. Saya standby. Komal saya ndak tutup. Tunggu pendeta Olan. Pendetanya Olan. Oke, tunggu pendetanya Olan. 2-3 orang panggil di sini nggak apa-apa. Olan, ingat 2 atau 3 orang ya. Nggak usah, 1 orang aja tapi pasti gitu loh. Itu nangis, cepat nangis. Ya, berapa kau bayar? Berapa kau bayar dia? Berapa kau bayar? Bukan urusanmu. Waduh. Oh, coba nyampein pesan gitu aja. Nggak apa-apa. 70% itu alhamdulillah ada peningkatan. Jadi minimal tinggal poin terakhirnya insya Allah nanti malam ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dakwah kita nanti malam. Gurunda, Bang Zuma, mudah-mudahan menyimak ya. Nanti ada pendetanya dari Olan untuk berdiskusi dengan kita semuanya. Saya juga ini 5:30 tempat saya. Saya belum mandi. Akhir mandi. Kang Kian. Akang. Assalamualaikum Kang Kian. Aduh. Enggak monitor. Kang Kian Santang. Iya enggak. Mungkin jauh dari perangkat. Baik. Nanti Olan chat ya, jamnya jam berapa? Biar kita catat jamnya jam berapa, kita standby menunggu. Iya, katanya tadi nanti malam. Bisa jadi Ba'da Isya aja. Oh, malam. Ba'da Isya. Kang Dito moderator itu. Oh iya. Tapi aku mau maripan dulu nih. Memang jam berapa di sana? Nah, di NTT 17.30. Oh, sama di sini 17.32. Iya, dirimu di atas, saya di bawah. Yaudah itu aja, Iwan Villa semuanya. Saksikan nanti malam. Ini episode ya, episode perjalanan Olan mendapatkan pencerahan. Khususnya special request kepada abangda kita, Bang Zuma. Jadi mentok terakhirnya karena dia udah menganggap dirinya sudah ini beberapa poin sudah masuk sehingga mengimani 70%. Tinggal terakhir adalah pendetanya. Mudah-mudahan sama pendetanya nanti yang tercerahkan. Kita tinggal lihat, jangan sampai pendetanya ternyata melatok lagi. Ini gimana tuh? Wah, kalau melatok seru loh. Kalau melatok. Lebih bagus lagi kalau Pak Pendeta melatok. Bukan. Olan dari HKBP, beda. Melatok dari karismatik. Oh. Ya. Tapi saya tadi dengar sekilas dia meyakini Yesus itu Allah gitu loh. Ini pemahaman Wanas. Begitu sih. Ya Kang Kian Santang, handle dulu ya. Saya persiapan juga. Ini saya sambil makan, Bang. Lanjut aja. Ini ada hotel lagi yang mau naik nggak? Oh, ada sebenarnya. Aku lihat dulu. Harusnya yoga dihadirkan. Harusnya yoga hadir, keren itu. Ya, insya Allah nanti malam mungkin mudah-mudahan Olan bisa menghadirkan yoga juga ya. Nanti didampingin sama Kak Uniriva. Biar enak tuh, menarik tuh.
mana ini yang hotel? Nggak ada, semuanya muslim kelihatannya. Tadi aja saya lewat ke gereja, kan mereka ibadah. Saya masuk ke dalam, padahal gede itu gereja. Ih, di dalamnya cuma berapa orang loh? 10 apa 12 ya? Udah punah kayaknya ini. Ya, yang Kristen silakan ya teman-teman Kristen ya. Typing di bawah aku Kristen Bang biar dinaikkan. Silakan teman-teman Kristen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Halo. Oh enggak, ini acara itu nanti aja Bang. Kalau seorang habis Isya, biar seru habis Isya aja. Iya Bang. Ya memang habis sisa sebentar. Oh, jadi kan habis maghrib Bang, jadi kepentok itu sayanya, mentok apa bayang Isya dulu. Iya Bang. Biar seru, biar rame Bang. Panggil itunya Bang Iya. si Yoga. Iya Bang. Kalau ada sekalian Bang Blender. Iya Bang. Oh ya, makasih ya. Udah hanya itu aja ya. Makasih. Iya. Waalaikum. Assalamualaikum. Nara, Muslim apa Kristen Nara? Senja. Nara. Waduh. Ya, yang merasa dirinya masih nyembah Yesus silakan naik, weh. Siapa lagi ya pendetanya ya? Yang hendak dia bawa ya? Penasaran aku. HKBP Risuli Lubis tuh, Risuli Lubis karismatik sekarang. Pendetanya kayaknya nggak terkenal, bukan pemain medsos kayaknya. Wih, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Men. Saya Banpol. Banpol saya. Kenalin, saya Banpol. Kita nggak boleh keras-keras sama penghujat. Kalau diinjak agama kita biarin aja. Saya Banpol. Kenalin, saya Banpol. Amal ma'ruf nahi mungkar ya. Kita harus mendekatkan, kita harus memberantas yang mungkar-mungkar. Tapi kalau kita lagi makan bareng sama penghujat itu bilang Islam itu menyembah batu, dibiarin sama biarin. si paling amal ma'ruf itu. Saya lapor kalian semua ya, biarin. Saya Banpol. Tapi kalau Islam mengkantar, marah. Enggak boleh. Saya udah ingatkan sekali Orang lagi. itu marah ke Islam, tapi kalau otennya menghujat, langsung joget-joget, kangen sama musiknya. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Ya mau dihina Nabi, mau dihina Allah, disama-samain Allah dengan sesuatu yang dilahirkan ya, keluar dari lubang yang hina. Enggak apa-apa, biarin, ajak makan. Top upin GoPay-nya enggak apa-apa. Top upin GoPay sama OVO-nya sama itunya ya, dananya. Saya Banpol. Ya, itu dia itu karena udah mengamalkan Matius 21 pasal 12. Selalu mengusir yang berjual beli, yang berdagang di sana. Satpol. Oh, Satpol. Satpol PP. Pokoknya saya Banpol, saya penganut Amsal 2327 untuk perbedaan mana lubang sempit, mana lubang dalam. Saya Banpol sekali Ya. lagi. Besok antar saya ya ke Mabes ya, Daman. Saya mau numpang dipoto di Mabes. Oh iya. Anda jangan macam-macam sama penghujat ya. Sama penghujat dibiarin, diajakin makan, ajak ke rumah. Saya Banpol sekali lagi, saya Banpol. Lumayan lah numpang dipoto di Mabes buat donasi, boy. Ya. Intinya ya, mana Bang Juma, hati-hati ya Bang Juma. Harus baik-baik, saya Banpol. Besok saya nggak jadi hari ini. Bilangin ke Bang Alum.
Ya, teman-teman Kristen, masih ada nggak nih di bawah? Ayo, naik yuk, kita diskusi yuk. Nggak ada kayaknya ini di bawah ini hotel. Apa masih pada jingkrak-jingkrak mereka ya? Iya. Karena Allah menyebutkan ya, gini kata Allah ya, nih dengar ya, teman-temanku yang banpol dengar baik-baik apa kata Allah ya, yang teman-teman para banpol. Ya tadi Bang Tambun banpol juga, halo Bang Tambun banpol bukan? Oh, bukan banpol. Kata Allah tuh gini dalam Al-Munafiqun ayat 4. Wa iza ra'aitahum tu'ajibuka ahsamuhum wa in yaqulu liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yakhsabu kullu sayhatan alaihim humul aduwwu fa akhdharhum qataluhumullah anna yufakun. Apa kata Allah? Ketika kamu melihat mereka betapa mengagumkannya dirimu, jika mereka bertutur kata, Anda mendengarkan tuturannya dengan seksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan itu kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Amin, 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 amin. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan daripada kebenaran? Itu mereka menganggap apa yang mereka celotehkan, apa yang mereka agungkan seakan benar, seakan paling benar. Padahal saat dia meninjau, contoh gini, teman-teman, Islam itu mengajarkan kita untuk menggunakan logika untuk kemudian kita tahu apa yang terjadi ataupun implementasi apa ataupun pengaruh apa. Kata Allah gini, Iqra kitabak. Kata Allah di dalam surat berapa itu? Ini nih ya, ini mana tahu ada teman-teman banpol saya di bawah yang mau dengar ya. Nggak mau juga nggak apa-apa. Iqra kitabaka. Ini cara hidup jadi manusia kata Allah. Dalam Al-Isra ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara hidup ya. Ini dengar nih banpol. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Arti penghisap apa? Menjadi uji banding. Sekarang gini, coba kita tinjau. Adakah satu keuntungan dengan kita menggunakan ataupun mempersepsikan sesuatu, atau justru kita dihujat, atau justru kita dibenci? Hanya orang bodoh yang mau untuk dibenci. Padahal kita sesama muslim, ketika kemudian kita kembali ke jalan kita yang benar ya, mau dia organisasi apa, dia dalam partai apa, dia dalam apapun apa, selama satu tujuan, tidak ada iri dan dengki saat itu. Yang namanya netizen muslim itu tetap menghargai, oh ini si pembela, ini si pembela. Tapi tidak, karena udah terlanjur memantapkan itu orang bodoh. Padahal udah dikatakan oleh Allah, Iqra kitabak. Baca tentang apa yang terjadi pada dirimu. Kalau seandainya itu tidak menguntungkanmu, keluar. Maka itu bukan, maka itu salah. Kalau nggak jauh, kalau nggak percaya, coba lihat nih si PPJ ini berapa tahun dia. Berapa tahun dengan kehidupan dia tanpa membaca diri dia untuk kemudian menjadi perbandingan untuk kemudian hari. Apa yang terjadi sampai sekarang dia dihina dan dia senang dengan hinaan tersebut. Akankah dia bangkit? Tidak. Nah, untuk mengatakan apa ya? Munafik ini udah dari awal Allah peringatkan dalam Al-Quran. Jadi hati-hati teman-teman. Intinya saya banpol, jangan keras-keras sama penghujat, oke? Ya, nggak apa-apa ya Bang Akang, kontrol ini room ya, jangan keras-keras sama penghujat. Siap Akang? Ya, sekali banpol tetap banpol. Silakan ya. Umat banpol naik. Ya, saya banpol. Kenapa hal seperti ini teman-teman ya? Jangan sampai nanti kan ada mungkin persepsi dari teman-teman. Ini sesama pembela Allah, ya kan? Kenapa kemudian adanya perbedaan persepsi? Adanya yang namanya saling serang antar organisasi. Kenapa ini? Ada apa dengan Islam? Bukan. Kita boleh ngelihat siapa yang memulai duluan. Kita boleh ngelihat juga apa yang kemudian terjadi gitu, teman-teman. Sekarang coba kita lihat ya teman-teman ya. Kalau seandainya semua niatnya karena Allah, contoh, saya
buat satu pondok pesantren. Akang juga bangun satu pondok pesantren. Ternyata Akang lebih rame daripada saya pondok pesantren. Harusnya saya marah atau saya justru mendukung dan bahagia karena umat Allah, karena hamba Allah masih mau menuntut di tempat Akang daripada mereka keluyuran dan tidak mau menuntut. Tapi kalau niatnya karena pesantren saya itu sumber penghasilan, kalau ada orang rame di tempatnya Akang, saya marah. Kalau bisa saya bakar pondok pesantrennya. Kenapa? Siapa suruh rame tempat dia? Maka kita bisa nilai dalam kejadian ini, teman-teman. Inikah iri dengki, ya, atau inikah lillahi ta'ala? Yang namanya lillahi ta'ala, ada yang namanya apa namanya itu ya, muslim lain lebih tinggi daripada kita, lebih bisa dipercaya, namun satu tujuan dengan kita. Itulah adalah orang yang kita dukung, teman-teman. Bukan kita hujat dan bukan kita tundukkan dan bukan kita hina. Agar tapi kalau itu kecemburuan pribadi karena kepentingan perut, karena kepentingan dunia, maka ujung-ujungnya akan terjadi hal-hal seperti ini. Ingat, teman-teman, segala sesuatu yang kalian cari untuk dunia kalian, Allah akan balas di dunia. Ambil semua dunia yang kalian mau. Tapi kalau itu niatnya demi Allah, ingat, kalian boleh nyari sampai mati di dunia ini, sampai babak belur di dunia ini. Syarat kata Allah, fasna masyita, lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak malu, maka tetapkan dulu mati itu tidak boleh ada padamu. Gitu. Kalau kita Udah jangan panjang-panjang men, nanti dilaporin ke Mabes. Oh ya, sorry. Saya Nanti dilaporin ke Mabes. sorry Mbak Pol, sorry. Saya Ini ada si Opit, open cam dulu Pit. Opit. Buka bulat. Lagi di kamar, Bang. Kian Santan sama Bang Daman standby ya. Kita maghrib dulu. Di sini sudah jadwal maghrib. Lagi di Oh iya kamar. iya. Iya, Opit. Gimana Opit? Di kamar lu lagi ngehayal di kamar Opit. Tidur-tiduran, Bang. Wah, iya. ngehayal lu. Pit, Opit. Ya. Aku cuma mau bilang soal ini, Pit. Ternyata Udah. kitab Bible itu hebat ya, Opit ya. Kenapa tuh? Iya, ada masalah ini, Opit. Lobang golf aja bisa diprediksi, Opit. Tahu nggak, Opit? Apa tuh diprediksi? Diprediksi lobang golf kita harus galinya seberapa biar tahu. Kalau kan Bentar. Opit, ini hari Minggu. Opit nggak ke gereja, Pit. Udah selesai wah, Opit, gereja. wah. Wah, parah Opit. Wah, nanti Yesus marah loh, Pit. Udah selesai gereja aku, Bang. Wah, mana ada lu dari pagi lu di TikTok, nggak ke gereja lu. Aku kan gerejanya itu tadi online. Mana ada ibadah online. Wah, nanti lu masuk surganya juga online lu. Iya, nanti lu mau masuk surga Wah, nge-zoom? parah lu masuk surga online lu ntar. Nggak boleh loh, Pit. Ibadah kok online. Boleh nggak, Daman, ibadah online, Daman, kalau di Islam? Jangan tanya ke saya Banpol. Saya Banpol. Opit, Ya. waktu ibadah online yang disembah sama Opit apa? Ya Tuhan lah, Bang. Wah, Tuhan apa laptop? Ya Tuhan lah, kan ibadah kan bisa sambil itu. Loh, kan ibadahnya menghadapin laptop. Enggak. Enggak. Terus online-nya pakai apa? Ya pakai YouTube, nontonan di YouTube sih. Loh, kok ibadah nonton sih? Nonton orang ibadah maksudnya? Ya live YouTube gitu. Orang itu live YouTube, terus Opit ibadah. Ibadahnya ngeliatin YouTube gitu. Ya video ya kan lagi ibadah gitu kalau tadi. Emang bisa kayak gitu di Kristen? Ya bisa tergantung kalau lagi kondisinya lagi memungkinkan kayak gitu ya bisa. Kalau mati lampu gimana itu? Ya kalau mati lampu ya itu lah. Kan biasanya Tuhannya mati, ikut mati Tuhannya juga. enggak dong. Oh, kan mati YouTube-nya, berarti Tuhannya ikut mati dong? Ya enggak dong. Loh, kok bisa? Ya kan ibadah itu kan dari hati, yang penting kan bukan gedung doang, Pak. Kan ibadahnya lewat YouTube. Opit ini ngeliatin orang lagi ibadah jingkrak-jingkrak di YouTube, betul nggak? Ya di YouTube atau nggak TikTok, betul. Oke, kalau misalkan mati lampu, YouTube atau TikToknya mati, Tuhannya ikut mati nggak? Enggak, kan ibadahnya Kemana Tuhannya? Kan nggak bisa dilihat. kan ibadah itu nggak cuman itu, Pak, sebatas itu. Kan ibadah itu kan lebih baik dari hati. Oh, dari hati. Jadi ngeliatinnya pakai hati.
Hati iya dan hati yang paling penting. Oh, di situ Opit ikut berdoa di situ. Iya, iya. Gimana doanya? Itu. Man, di sini agak berisik, Man. Lanjut dulu, Man. Cek, cek satu. Ini udah benar belum? Man, lanjut dulu, Man. Agak berisik di sini, Man. Oke. Oh, Obid. Iya Bang Daman. Obid, setelah Obid hidup, agama kan banyak, Obid. Iya. Menurut Rofi, cara kita sebagai manusia menentukan Tuhan yang benar itu gimana caranya, Obid? Kalau saya sih jujur ya Bang Daman. Saya sih belajar dari beberapa misalkan akademisi gitu, dari histori di luar agama, peristiwa historis yang terjadi dari abad ke abad sih, abad 1, abad itu abad 10 sebelum Masehi. Berarti Tuhan dipercaya dari sejarah ya, Obid? Iya kan terus aku sih percayanya sih dari situ sejarah. Menurut Obid, saya bisa nggak dituhankan kalau saya juga berada dalam sejarah, Obid? Tergantung ya semua orang bisa aja kan dituhankan, ya bisa lah Bang, semua orang. Contoh saya nih, saya kan di tahun 2024, kalau ada yang nulis sejarawan misalnya, namanya Akang Satria misalnya, yang nulis sejarah tentang saya, bahwa saya adalah Tuhan. 2000 tahun yang akan datang saya jadi Tuhan atau jadi siapa, Uwi? Ya tergantung ya kan, orang lihat dulu Bang kehidupannya gimana, ini layak nggak dapat disebut Tuhan gitu-gitu Bang. Enggak, emang ini Akang nulis bahwa saya itu menebus dosa. Ya kan, nulis saya menebus dosa setelah kemudian Yesus datang di abad sebelum Masehi misalnya kan. Sekarang datanglah saya sebagai Tuhan era modern dengan firman kedua. Karena banyaknya manusia jatuh dalam dosa, ya. Dengan ketabrak saya di Ancol, maka itu adalah penebusan dosa dengan darah saya. Dicatatnya kayak gitu, Obid. 2000 tahun yang akan datang saya Tuhan apa bukan, Obid? Tergantung yang percaya Bang Daman. Oh, berarti Obid sekarang benar-benar Tuhan kepada Yesus atau tergantung yang percaya, Obid? Ya kan saya analisis juga Bang peristiwanya atau historisnya itu beneran terjadi nggak? Udah, Obid, di 2000 tahun yang akan datang peristiwa saya dianalisis. Akang dengan segala penganut-penganutnya Akang itu, bahkan bercak darahnya saya itu dimonumenkan ya kan, dibuat satu monumen tentang matinya Tuhan, kecelakaan di Ancol demi penebusan dosa manusia. Ada monumennya. Setiap hari 2000 tahun yang akan datang orang berbondong-bondong datang ke tempat saya untuk menyembah batu tempat saya menebus dosa karena ketabrak di Ancol gitu. Menurut Obid, saya itu Tuhan apa bukan, Obid? Kalau menurut saya tergantung. Pertanyaannya Bang Daman, ada pada percaya nggak itunya ceritanya kira-kira? Enggak, kita ini lagi gini, Obid. Obid bisa menuhankan sesuatu karena adanya tulisan yang datang daripada masa dahulu ke Obid. Sekarang kalau Obid hidupnya 2000 tahun yang akan datang, misalnya Obid nanti lahirnya di tahun 3500 misalnya. Udah diceritakan ada satu sosok zaman Al-Mantiki ketabrak di Ancol menebus dosa. Oke. Monumennya ada. Kitab sucinya ada. Kitab apa? Kitab Pelipis misalnya. Disebutkan nggak kalau dia Tuhan? Disebutkan. Mengaku nggak dia Tuhan? Mengaku. Ada nggak ayat yang mengatakan dia Tuhan? Dia berdiri di depan Ancol sebelum ketabrak, yang mau ditabrak oleh mobil Brio Akang. Dia mengatakan, bentar, saya luruskan, bukan kitab pelipis, kitab pelipi. Udah. Kok pelipis? Akang diam. Akang itu nabi saya, tugasnya catat firman, diam. Akang itu nabi saya, catat firman, oke? Buat orang di tahun 2000 yang akan datang, oke? Akang, nabi Akang. Iya. Tunggu, saya ngomong dengan nabi saya dulu. Akang. Iya, lanjut. Di sini Oke, berisik, catat gue. firmannya ya. Dah, Obid lahirnya 3000 tahun yang akan datang. Dah. Apa tadi kitab pipis ya? Saya catat Iya, dulu kitab pipis. Kitab Pelipis ya. Oh iya. Nah, oke, kitab Pelipis. Oke. Dalam kitab Pelipis 16 ayat 27 dituliskan, Daman di depan kubu Ancol, di depan monumen Ancol. Monumen Monas. Framing dulu sih. Apa? Yang nanya framing aja dari tadi. Apa?
Apa bang? Apa bang? Buka komal pakai Nah, saya Banpol. Dah, jadi kan dengar lu Banpol ngomong. Dah. Di 2000 Ovid lahirnya di tahun 3500. Oke. Ovid di tahun 3500 ada kitab yang dikarang oleh Akang, namanya Kitab Banpol, ya kan? Kitab Banpol itu diimani dengan kitab paling terkemuka Pelipis 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Karena firman belum selesai, maka datanglah firman kedua, yang keduanya adalah Allah. Ya, udah. 3000 tahun yang akan datang, Ovid lahir dengan orang tua Ovid menyembah si Daman. Ada kitabnya, kitab Banpol, ada ayatnya yaitu di ayat Filipis tentang Daman adalah Tuhan. 3500 tahun yang akan datang, karena orang tua Ovid menyembah saya, apakah Ovid juga akan menyembah saya, Ovid? Gini bang, kalau yang itu pertanyaan ceritanya tuh udah apa ya, bisa diuji masuk akal nggak, valid logis secara itu nggak bang? Misal empiris, kalau udah itu terbukti mungkin akan saya percayain bang. Ada bukti Ovid, ditulis, dicatat, ya kan? Ada orang sejarawan 18 orang. Semuanya mencatatkan kematian Daman di depan Monas sebagai penebusan dosa kedua. Otaknya bercecer karena banyak darahnya itu menjadi darah terbuktinya dosanya manusia. Oke. Dalam kitab Banpol dituliskan juga, adakah, kan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dalam kitab Banpol Daman ngaku Tuhan. Dia berdiri di atas tugu Monas, aku adalah Tuhan yang datang kepadamu. Kalau dulu perwakilan daripada firman pertama turunnya di Bani Israel, maka hari ini aku turun di Indonesia untuk mengakui bahwa diri aku adalah perwujudan firman. Bentar, tadi kitab epilepsi turun di mana tadi? Kitab epilepsi di ini turun di ini Bogor, epilepsi Oh, di Bogor. Oke, Kalau saya catat ya. Ya, yang sepilis di ini di Sukabumi. Sukabumi. Berarti yang pipis itu di Garut ya? Di Garut, itu yang di Garut. Oke, lanjut. Setelah tercatatnya Ovid, dibuktikan oleh sejarah 3500 yang akan datang, disejarahkan oleh sejarawan Fandi Ahmad bahwa benar-benar dia adalah firman kedua. Lambangnya itu bukan salib. Dengan ayat saya bilang, pikullah setang motormu. Bukan salib, setang motor. Nah, pikullah setang motormu untuk menjadi bukti antara perjanjian antara aku dan hambaku yang telah kutebus. Di 2000 tahun yang akan datang, Ovid akan nyembah saya ataupun tidak, Ovid? Udah teruji dulu belum bang secara empiris pertanyaannya? Kalau udah teruji empiris, saya mungkin mau menyembahnya bang. Tapi kalau belum sih, yang enggak sih bang. Enggak, kok Ovid ketawa? Ya, Mikul salib Ovid nggak ketawa. Mikul stang mio kok ketawa Ovid? Itu cerita abang dan tadi abang bawa itu agak lumayan lucu jadinya bang. Lah kok lumayan lucu, bang? Ya. Pikul kayu apa nggak lucu? Gini loh bang, cerita misalnya yang Yesus itu bang, itu udah diverifikasi, maaf dari beberapa Masalahnya Ovid, Bang Daman dicatatkan sebagai Tuhan yang mati dengan stang mio. Itu diverifikasi. Ada sekitar 16 sejarawan terhebat, Fandi Ahmad misalnya, ya. Siapapun nulis, 18 orang menulis tentang kejadian Daman sebagai Tuhan benar-benar terbukti. Ada monumennya, ada dibuatin contoh monumen. Bang Daman otaknya kejedot ke di trotoar, ya kan? Trotoar itu dibuat monumen di situ. Orang atau gini, Opid, Opid lebih percaya orang yang mati, yang dituhankan ya, orang yang mati ketabrak kontainer atau orang yang digantung di stang mio, lebih percaya mana? Gini, gimana ya bang? Kalau saya ya jujur, Stang mio kan gitu bentuknya, apa, lurus gitu ke pinggir kayak salib kan, stang mio. Nah, lebih percaya mana?
bukan lebih percaya mana? Kan kita korelasi nih. Bang Obit bisa percaya Yesus itu ada, Yesus itu jadi Tuhan, Yesus itu menembus dosa karena ada tulisan, ada orang yang menulis tentang Yesus Kristus, ya kan gitu. Sekarang kalau ada Dan yang diakui menulis juga tentang bang Bang diuji secara keilmuan bang, misalnya kayak akademis kampus top misalnya kayak Harvard, Ya udah, Oxford nanti itu. untuk pembuktian Bang Daman ada 6.000 kampus yang membuktikan benar-benar Bang Daman sebagai Tuhan. Menurut Wah, bener Obit, ya bang, Bang Daman kalau adalah Tuhan. abang bisa buktiin, mungkin akan saya percayain deh kalau abang bisa Di sini buktiin. nggak bisa dibuktiin, Obit. Sama kayak Yesus. Di masanya dia cuma tercatat. Obit, kalau hidup di masa Yesus, Obit akan ngomong kepada Yesus sama seperti ngomong kepada Bang Daman. Sama aja, Obit. Akan tanya apa buktinya, apa inilah, apa itunya. Tapi Obit nggak bisa pungkiri, Obit. Di tahun sekarang, Obit cuma baca doang. Obit bilang dia sang maha baik, dia baik banget kepada, dia baik banget kepada Obit. Padahal kalau ingin nyembah manusia, kalau pengen banget Obit nyembah manusia, mending Obit nyembah orang tua. Pembuktiannya jelas, kasih sayangnya jelas. Yang kasih makan juga bukan Yesus, orang tua. Kenapa nggak nyembah orang tua? Sama-sama manusia, kan gitu. Nah, yang jadi masalah Obit di masa sekarang bisa memprotes Bang Daman karena Obit tahu Bang Daman adalah seorang manusia, tidak mungkin untuk Obit tuhankan. Makanya Obit menuntut apa? Bang Daman, buktiin dong kalau kamu adalah Tuhan. Sekarang kalau Obit hidup di zaman Yesus pun sama, buktiin dong kalau kamu adalah Tuhan. Yesus langsung ngomong, dia memang bukan Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Masa dia aja tidak pernah mengaku Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku? Tidak mungkin Obit di masa zaman Yesus jika diizinkan hidup Obit. Gini lah bang, ya sebaik ya. Gini bang, kalau abang bilang Yesus nggak pernah Cari Bang Daman. bisa eksplisit mungkin itu. Tapi kalau orang dia mengaku Tuhan terus itu secara implisit dan diakui orang Yahudi Enggak itu ada. bilang Yesus enggak ada, Obit. Yesus ada. Bukan gini bang Daman. Gini Bang Daman, yang aku bilang itu Yesus, Bang bilang nggak mengaku Tuhan. Sebenarnya dia ngaku loh, kan orang Yahudi menyalibkan karena dia tuh menyemarkan dirinya dengan Allah. Kalau di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33, terus di Matius 26 ayat 63 sampai 64. Bentar ya. Nih, ntar saya baca nih Matius 26 ayat 63 sampai 64. Nggak usah dibaca, Obit. Segala sesuatu yang Obit, bentar Obit. Jadi gini Obit ya. Gini Obit. Nah, jadi Obit kan, misalnya kayak saya bilang tadi Obit membuktikan historical itu benar karena ada penelitian akademisi daripada scholar-scholar. Itu Daman, rambut lu mirip Tuhannya si Opit, berantakan. Iya. Udah dibilang bentar lagi gua ini jadi pikul lah stang mio kalian. Oke, bentar Banpol ngomong dulu. Mau minta dilaporin Kang nih. Diam. Aku lapor nih. Nah, aku Banpol. Jadi gini Obit, saya selaku Banpol ya sementara. Jadi gini, Obit hari ini Obit kemudian bisa mempercayai itu semua karena apa? Karena adanya satu tulisan yang menyematkan bahwa dia adalah Tuhan. Udah. Itu pun bukan omongan dirinya sendiri. Kalau abang bilang nggak omongan daripada siapa? Omongan daripada orang lain. Siapa? Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang ngomong? Yohanes. Kalau Yesus yang ngomong, dia akan bilang, aku adalah firman. Pada mulanya aku bersama Bapa. Aku adalah Bapa. Itu bunyi kalau dia ngomong sendiri. Kalau orang lain ngomong, dia adalah firman. Firman bersama Bapa. Bapa bersama-sama. Firman adalah Bapa itu sendiri. Itu omongan orang. Tapi Yesus bantah lagi. Apa yang dibantah oleh Yesus? Yohanes 5 ayat 36. Apa dikatakan? Ada yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang Bapa yang mengutus aku tentang perintah yang kujalani sekarang. Sama seperti yang dikatakan Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Terus disebutkan lagi dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging wagyu A5. Saya juga disebutkan Daman dalam kitab Filipi 1 ayat 16 disebutkan Daman telah menjadi daging wagyu A5 misalnya. Juga ditulis kayak gitu, wagyu A6 kan menjadi daging. Udah. Masalahnya 2000 tahun yang akan datang saya akan dituhankan juga kah?
Gini ya bang, kalau abang bilang apa ya itu apa nggak mengaku Tuhan, nah, orang Yahudi pun menyalibkan dia kan, dia tuh menyampaikan diri dengan Allah loh bang, di di Matius 26 ayat 64 ya biasa. Ya udah, saya nanti ditabrak sama Akang karena hari ini menyamakan diri dengan Allah. Ditabrak sama Akang di Ancol. Puap. Kata Akang, ini penebusan dosa buat kalian. Pikullah setang mio kalian. Nah, gimana? Saya Tuhan apa bukan? Apa ya ya kalau itu sih belum gimana ya bang? Gini lah bang. Apa Ovid? Ya kan gini bang, kalau Yesus itu kenapa dia dinyamakan orang tahu mencurigai dia setara dengan Allah, buktinya dari dia melakukan karya mujizat dan sebagainya dan Ya udah, itu karya mujizat. Kan saya nggak pernah buat mujizat. Ovid juga belum pernah melihat mujizat langsung, mujizat langsung daripada Yesus. Cuma tertulis, akan nyemat dia buat 2000 tahun yang akan datang. Di dalam kitab Variosus ya, Variosus 5 ayat 26, apa yang dikatakan oleh Akang? Pada saat itu Damanus datang. Saat Damanus datang, dia ubah Kijang Innova menjadi 1000 Lamborghini untuk dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia yang miskin-miskin. Luar biasa kasih dan karunia daripada Damanus yang mulia. 2000 tahun yang akan datang, saya Tuhan apa bukan? Pertanyaannya udah terbukti belum bang? Ya pertanyaan, udah terbukti itu gimana Bang Ovid? Contoh gini, terbukti kipas angin bisa geleng-geleng, mana bukti? Tuh, ini namanya bukti, geleng. 1, 2, 3, geleng. Nah, itu pembuktian. Aku tanya ke Ovid, pembuktian Yesus membangkitkan orang mati? Enggak ada Ovid. Pertama, orang matinya udah mati, udah nggak ada lagi. Yesusnya juga nggak ada lagi, udah mati juga. Tinggal tulis doang, kayak ditulis Yesus, ditulis dia membangkitkan orang mati, dia mengubah ini jadi ini. Oke, saya juga dituliskan karena nggak ada pembuktian di hari ini. Di 2000 tahun yang akan datang sama kayak Ovid nggak perlu pembuktian. Kalau Ovid ingin membuktikan kepada saya mujizat Yesus, nampain sekarang saya on cam. Ini on cam, Bang Daman kenalin. Ini namanya Lazarus yang udah dibangkitkan ini. Ini namanya, dia masih hidup sampai sekarang. Dia nginep di rumah saya. Cuma dia udah nggak bayar kontrakan 3 hari 3 malam. Misalnya gitu. Boleh, baru saya bukti. Oh, ini pembuktian. Pembuktian, segala sesuatu yang ditulis itu bukan pembuktian, Ovid. Saya bisa nulis apapun. Contoh, saya tulis nih. Ada Wak Leman. Ini saya tulis nih. Ada Wak Leman hidup 600 tahun yang lalu. Dia berhasil mengangkat gunung Everest yang dulunya ada di Bogor, dipindahin ke Himalaya. Tinggal tulis, nggak masalah. Gitu. Gimana Bang Ovid? Saya Tuhan apa bukan 2000 tahun yang akan datang? Gini ya Pak, kalau Anda bilang mujizatnya nggak ada, tapi buktinya kalau saya percaya ya mungkin catatan sejarah mungkin belum, setahu saya sih ada loh catatan mujizat Yesus itu kalau nggak salah diakui secara historis, dan juga kan kebangkitan diakui loh Bang Daman, makanya kan orang jadi percaya dia itu Tuhan. Dan juga kenapa kita percaya itu kan buktinya di gereja Kristen juga saat ini kan misalnya kayak karismatik atau Pentakosta itu kan itu ada bang kayak karya mujizat nggak mati loh. Dan bahkan saya punya ada saya baca di gereja Kristen apa mujizatnya, Opit? Tadi itu saya nonton misalnya kayak Pastor Andi Simon ada yang lumpuh jadi berdiri. Oh ngibul itu ngibul itu. Nggak ada data yang empiris, nggak ada bukti yang kuat itu untuk yang menyatakan ya, itu bisa dibuat-buat itu. Kalau yang kuat ya bang, kalau yang lulusan dari Yale mau bang? Mana? Tampilin. Ada namanya, dia punya media namanya Christian Broadcast. Nih gua bisa ngobatin si Daman. Nih si Daman kan lagi pusing, pegang kepala Daman, pegang kepala. Lagi pusing. Kini kuang sorgentok pependayan, si Opit kepala ituang dibekok pependayan. Buah, sembuh kau Daman. Wah, sembuh kan? Sembuh. Itu gua mujizat itu bisa. Lah itu ada Pak catatan medis di biomedik. Nah, ini gua bisa nyembuhin loh secara instan loh, berapa detik langsung sembuh loh. Ada catatan medis nggak Bang? Ada catatan medisnya secara rohani. Oh, catatan medis nggak? Bentar lagi. Mana Bunda Titis? Nanti aku telepon. Aku punya itu catatan medisnya secara rohani, Pit. Aku punya tante yang dokter. Bentar lagi aku bilang, Bunda tolong tuliskan catatan medis ya. Aku disembuhin Akang ya. Gitu. Lu percaya nggak barusan gua nyembuhin Opin?
nggak ada medis dari kedokteran Pak, itu bukan. Sama, itu juga pendeta Simon juga nggak ada medis dari kedokteran. Sekarang si Daman lagi sakit perut, ya, gua obatin nih Opid. Kini kuang sorgen tok kependean. Si Opid pala itu yang dibokok kependean. Puah, sembuh Daman, sembuh. Puh. Aing mau. Aing mau. Puah, aing mau sembuh. Sembuh. Puh. Langsung sembuh. Percaya nggak itu? Gua Tuhan bisa nyembuhin. Nah, Nggak tahu. Bingung kan? Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa dipercaya, Opid. Opid jangan jangan terperosok, jangan percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Lanjut, Man. Terus Ovid nggak mau nanya balik. Lah kan abang percaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada tulisan terdahulu. Kan tanya balik kan bisa. Ya nih, boleh ya saya nanya iman Islam ya Bang. Kan kalau Boleh. abang percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa dilihat ya Bang. Emang nggak bisa dilihat. Tapi Bang saya baru baca. Begini, Bang. andai kan bisa dilihat, Tuhan itu harus seperti apa? Coba Bang Ovid jabarkan. Misalnya Bang Ovid mau bilang Tuhan itu harus seindah matahari. Ya matahari bukan Tuhan. Tuhan itu harus seindah bulan. Ya bulan bukan Tuhan. Oh, bentar Bang Daman. Harus seindah matahari campur bulan. Ya matahari campur bulan namanya. Oh, bentar Bang Daman. Harus seindah biawak. Ya biawak namanya bukan Tuhan. Harus seindah apa, Obit? Coba. Gini Bang, saya baru baca nih ya Bang dari apa ya bentar ya. Kalau abang tahu Sayyid Hussein Nasr tuh dia orang kalau nggak salah tuh ngajar juga tuh di bidang dokter di bidang filsafat tentang Islam. Dia mengakui loh Allah Subhanahu Wa Taala itu berteofani Bang. Berteofani ke apa, Bang? Nih ya, di karyanya nih ada The Heart of Islam Enduring Values for Humanity. Nah, saya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kehadirannya melalui wahyu, alam semesta dan hati manusia. Yang menekankan bahwa alam adalah cerminan teofani ilahi, menurutkan tanda-tanda Allah dalam Tanya ke orang yang nulis tuh tahu nggak dia arti teofani apa? penampak manifestasi Tuhan, kehadiran. Ya udah, manifestasi sama teofani beda, Obit. Sama Bang, Oh. teofani kan manifestasi atau kehadiran Tuhan. Siapa bilang? Obit tahu dari mana? Tahu. Manifestasi contoh. Dengan saya sebagai seorang ayah, manifestasi saya apa? Terwujudnya seorang anak. Apakah anak saya? Bukan, itu manifest namanya. Kalau teofani, saya punya anak, tapi roh saya masuk ke dalam dia. Saya hilang, tuing, masuk ke dalam dia, itu teofani. Ke alam anak saya, ke dalam tubuh dia, itu teofani. Kalau manifest, dengan terlihatnya saya ataupun dengan terlihatnya anak saya, maka akan terwujud bahwa dia adalah punya bapak seperti saya. Itu manifest. Yang manifest itu bukan objek utama daripada perwujudan manifest. Tapi kalau teofani, si objek langsung ada pada objek lainnya. Akan dikatakan dua objek yang berbeda. Sekalipun dalam satu wadah. Sekarang coba tanya kepada penulis. Dia belajar di mana? Kadang dia nulis. Dia lulusan Kadang dia nulis pakai kaki kiri itu. Dia lulusan dari Gini. Harvard loh Bang. Dia mau lulusan dari ini Cirebon, dia juga nggak peduli. Gini, Opit, ada orang bodoh, orang gila, ya kan? Orang gila baru siap lulus kuliah dia. Tiba-tiba dia lulus kuliah. Siap itu dia gila. Karena apa? Ketabrak, otaknya kena trotoar. Dia ngomong, "Wah, asal kalian tahu ya, hujan itu terbuat daripada air liur burung." Dia keluaran hafad, ya kan? Diakui karena dia pinter. Cum laude lagi. Dan lulusan terbaik. Tapi dia nulis satu tulisan. Ternyata hujan terbentuk daripada air liur burung. Burungnya berdiri rame-rame di atas awan ngeludah ke bawah. Pas hujan. Ovid mau percaya nggak gara-gara dia lulusan Harvard? Ya nggak mungkin juga Bang kalau lulusan Harvard bikin Ya itu dia, nggak mungkin juga lulusan Harvard dia nggak tahu mana arti manifest, mana arti teofani. Teofani kayak contoh gini. Teofaninya Daman ke dalam Ovid. Daman ada nggak Ovid kira-kira saat itu Ovid? Apa? Teofani Daman ke dalam Ovid. Yang dilihat secara visual Ovid apa Daman? Apa yang dilihat Ovid? Ovid. Daman ada di mana? Di dalam Ovid. Nah, Ovid anaknya Daman. Ataupun Ovid adalah adiknya Daman karena mungkin mirip. Nah,
Ketika kita dilihat adalah kakak beradik, adanya manifestasi daripada orang tua kita, perwujudan sisi lain daripada orang tua kita, karena mereka apa namanya itu secara biologi menghasilkan kita, itu namanya manifest. Manifest daripada alam apa? Adanya kita melihat perputaran alam, perubahan emosional, perubahan psikis, perubahan emosi seseorang. Ada seseorang yang satu waktu dia rentan marah, satu waktu dia rentan baik, satu waktu dia rentan sabar. Berarti ada zat pengatur daripada emosionalnya. Ada manusia yang terlihat setiap manusia itu berasal daripada tidak ada. Kemudian dia ada, kemudian dia tidak ada lagi. Di mana setiap manusia itu tidak mempunyai hak dalam menentukan tanggal lahirnya. Contoh, Ovi tahun lahir 98, Bang Daman lahir di tahun 96. Ovid nggak bisa menentukan kenapa saya harus 95, kenapa Bang Daman harus 96. Karena kalau bisa manusia menentukan, mungkin saya akan lahir di tahun 3020 nanti. Nggak bisa kita tentuin. Artinya ada satu zat penentu untuk adanya manifest penentuan tanggal lahir. Kalau seandainya semua manusia dan tanpa adanya Tuhan, otomatis setiap manusia sudah pasti bisa menentukan tanggal lahirnya tanpa ada zat pengatur. Itu dia Ovid. Tinggal si Ovidnya tanyain dulu. Pit, ngerti nggak Pit apa yang dijelasin sama Bang Daman? Nggak ngerti dia. Ya tahu bedanya tuh manifest. Gini aja intinya gini dari semua narasi yang disampaikan Bang Daman gini. Opid lebih percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta atau Opid lebih percaya Tuhan yang digantung di stang Mio? Tuhan yang mencipta alam semesta dah. Nah, berarti Tuhan yang pernah digantung itu bukan Tuhan. Loh, itu kan manifestasi atau perwujudan. Loh, balik lagi ke situ. Katanya lebih percaya Tuhan alam semesta. Nah, orang yang pernah digantung di kayu salib itu pencipta alam semesta bukan? Ya kan dia kan sebagai firman-Nya Allah Sang Bapa, Pak. Itu. Dia diciptakan oleh Bapa. Ya enggak, dia kemanusiaannya diciptakan, yang keilahiannya udah satu dan kekal bersama Bapa. Berarti Opid menyembah pencipta atau ciptaan? Ya pencipta itu. Oh, berarti ciptaan nggak disembah sama Opid? Ciptaannya kan dia kan itu Pak, dia kan Mesias yang nanti di Daniel 7 ayat 14 di apa tuh? Oh, berarti dua-duanya disembah sama Opid, ciptaan sama pencipta gitu? Iya kan Oh, berarti Tuhan Opid ada dua kalau gitu? Enggak satu Pak. Itu kan Opid menyembah ciptaan sama ciptaan sama pencipta. Itu kan enggak lah Pak, itu namanya hipostatic union dia. Jadi kealahan. Aduh, bawa si union di siak wae di bulas ya. Jingka kali itu siak kasabrang ka Palembang balik-balik mau budak tiru. Lamun mau budak balik dua, nyeun kali itu siak jadi. Wah, sia. Ayo Daman lanjut dah. Udah diatur loh sama kampus Harvard loh Pak. Bukan soal kampus Harvard, Ovid. Ovid, ada orang kampus Harvard, siap dia keluar dari kampus Harvard, otaknya ketabrak tembok tuh. Dia nulis air liur, burung, itulah hujan. Ovid mau percaya nggak? Mentang-mentang dia lulusan Harvard. Maka pembuktian kebenaran itu Ovid di sini rasio. Gini Bang, pertanyaannya ada nggak alumni Harvard yang lulus? Nggak mungkin Bang. Tuhannya digantung setang mio, woi. Aduh, Ovid. Pertanyaannya ada nggak Bang alumni Harvard yang menulis kayak gitu? Nggak ada Bang. Masalahnya enggak ada. Tapi apakah bisa dijadikan landasan orang karena akademisinya akan dikatakan pinter? Dengan kita tidak tahu dan tidak meneliti siapa dia, bagaimana gangguan mentalnya, sampai sejauh apa mentalnya, sudahkah dia berpikir jernih? Contoh gini Ovid, dia keluar dari Harvard. Tiba-tiba kita nggak tahu dia pernah ketabrak, otaknya bocor, kepalanya masuk air paret, kan nggak ada yang kita tahu. Kita nggak ada yang tahu itu. Yang ada kita tahu dia secara akademisi dia lulusan Harvard. Dia nulis hujan terbentuk dari ludah burung. Wah ternyata dia orang Harvard. Ovid percaya, wah ternyata, wih ada burung ludah. Wah nggak mau, jijik ya gitu. Enggak lah Ovid. Lulusan itu tidak menjamin sebuah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adanya di rasio. Bagaimana rasio? Aku nyebutin Ovid, api itu panas. Ovid tahu api dan Ovid tahu panas. Ketika Ovid sandingkan di dalam realita, oh ternyata itu benar. Sekalipun saya bukan lulusan Harvard. Tapi penyebutan saya kepada api panas enggak perlu Harvard-Harvardnya udah benar. Karena Pak rasio kamu bisa menerima. Udah kita balik kepada yang tadi Ovid. Kenapa Ovid nggak mau sembah saya? Misalnya Ovid Pak, saya Tuhan apa bukan? 3000 tahun yang akan datang Ovid.
Gini ya bang, kalau abang bisa menunjukkan kalau abang kekuatannya Nggak hampir mungkin kutunjukkan sekarang, Ovid. Ovid nanti bakal sama, Ovid. Ovid kalau hidup di zaman Yesus, juga Ovid akan mengingkari dia. Karena apa? Dia tidak membuktikan di depan Ovid. Sekarang kenapa Ovid kalau dia bisa? kebangkitannya Pak, Bang Daman? Masalahnya dia tidak membuktikan di depan Ovid. Kalau dia udah membuktikan di depan Ovid, yang ada Ovid ya. Kalau membuktikan, Ovid mending sembah limbat deh. Limbat bisa bengkokin ini bengkokin linggis. Yesus bisa nggak? Nggak bisa. Mana ayatnya? Mana pembuktiannya? Mana data sejarah? Makan paku, makan beling, ada? Nggak ada. Cuma limbat yang bisa. Mending sembah limbat. Iya. Untuk menunjukkan Ovid kepada Ovid, seandainya Ovid aku ditulis seperti ditulisnya Yesus, akankah engkau menyembah aku 3000 tahun yang akan datang? Ditulisnya aku lebih mujizat daripada limbat. Aku bisa naik ke bulan. Bagaimana aku naik ke bulan? Ada tangga tangga mujizat sampai ke bulan. Ya, mau Ovid? Dengan dengan patahnya stang mio maka tertubuslah dosa umat manusia. Mau Ovid imani aku? Pertanyaannya bang, kalau abang itu ada nggak misalnya kejadian misalnya gempa bumi terus gerhana matahari bang? Ada Ovid, tinggal tulis. Kan aku punya nabi juga sama seperti Yesus yang akan nulis firman. Akang nanti ku angkat jadi nabi, dia nulis firman 3000 tahun yang akan datang. Masalahnya aku dimani apa enggak? Jawab jujur, Pit. Jadi gini, Daman itu dulu tuh seorang Tuhan. Dia katanya menciptakan alam semesta dan bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Terus si Daman digantung di stang mio. Nah, 300 tahun kemudian atau 3000 kemudian saya menulis kitab itu. Opit akan percaya nggak? Ya, Percaya nggak Ovid? ya kalau itu ceritanya diakui sebagai sejarah kan sekarang orang bisa cek juga Pak dari misalnya AI dari itu. Nah, masuk Daman, keren. Gas. Diakui Ovid. Diakui ada 8.000 akademisi yang menulis bahwa benar-benar Daman dengan stang mionya mati di depan Ancol sebagai penebusan dosa. 3000 tahun yang akan datang saya disembah apa enggak Ovid? Kalau misalnya itu kan ceritanya bisa dibuktikan secara historis dan benar diakui, Iya mungkin itu diubah Bang. Iya oke aku eja Ovid biar Ovid paham. Dibuktikan, oke pembuktian secara berarti media apa yang kita gunakan historis. Sifat daripada historis adalah sifatnya masa dahulu bukan masa yang ada. Karena masa depan namanya harapan. Masa sekarang namanya fakta. Masa kebelakang namanya konon, mitos ataupun histori namanya. Sekarang gini, kalau Ovid menuntut pembuktian secara histori, saya sangat bisa. Kalau pembuktian secara fakta, Tuhan Anda juga tidak bisa membuktikan secara fakta. Tapi namun pembuktian secara histori. Artinya histori apa? Tercatat dan pernah ada di masa dahulu. Saya juga bisa berada di masa dahulu. Untuk apa? Umat manusia di 2000 tahun yang akan datang. Maka saya adalah karakter di masa dahulu yang ditulis kitabnya, yang dituhankan orangnya. Sama seperti Yesus, dituliskan kitabnya dan dituhankan orangnya. Pertanyaan saya, jika Ovid lahir 2000 tahun yang akan datang, saya disembah ataupun tidak? Pertanyaannya. Ayo jujur Pit, disembah apa enggak? Padahal keren nih matinya digantung di stang mio. Pit. Kepala saya tuh gini, di stamio sambil ngegas. Sambil ngegas. Gimana Ovid? Ya mungkin tergantung sih nggak idenya. Tergantung, iya saya tergantung Ovid, tergantung di stang mio. Di stang mio, tergantung stang mio benar. Tergantung. Ayo. Bingung kan? Masalahnya gini ya Bang, kalau yang itu kalau Anda sudah bisa buktiin secara historis ya, saya mungkin percaya. Kan secara historis Ovid, secara historis paham nggak? Secara berarti ada tendensius Anda meminta pembuktian sesuatu.
Historis adalah media yang Anda gunakan. Pembuktian apa yang Anda tuntutkan. Kalau pembuktian fakta, saya harus membuktikan hari ini. Pembuktian historis, pembuktian kepada masa dahulu. Yang Anda tuntutkan pembuktian historis. Karena Yesus tidak bersifat fakta. Sifatnya historis di dalam fakta. Sama seperti saya. Untuk fakta, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau di dalam historis, kisah saya, anggaplah Bang Daman 3 tahun lagi mati. Setelah itu ditulislah tentang Bang Daman. Oleh Nabi Framing, anjay, Nabi gue nih. Ditulis sama Nabi Framing. Daman mati di Stangmyo jadi Tuhan karena penebusan dosa umat manusia di depan Ancol. Nah, di depan Ancol, di depan Monas. 3.000 tahun yang akan datang. Dipercaya nggak? Dipercaya. Berapa universitas yang mengakui? 8.000 universitas mengakui Daman mati di Stangmyo sebagai penebusan dosa. 3.000 tahun yang akan datang. Saya Tuhan apa bukan? Kan pembuktiannya historis. Historis artinya saya dituntut untuk menjadi sosok masa dahulu. Saya dituntut untuk menjadi sosok masa lampau. Nah, kalau pembuktian fakta, saya akan menuntut mana fakta pembuktian Yesus. Karena dia ada di sosok masa dahulu. Sama seperti saya, hari ini saya fakta, 2000 tahun yang akan datang, saya ini akan menjadi tokoh sejarah. Saya ini akan menjadi sosok sejarah. Saya akan menjadi legenda sejarah. Sama seperti legenda sejarahnya Yesus. Yesus dituliskan Tuhan menjadi legenda sejarah. Saya dituliskan sebagai Tuhan. Saya juga menjadi legenda sejarah. Pertanyaan saya, Ovid mau sembah saya atau tidak? Jawabannya kalau Anda bisa buktiin beneran, saya bilang baru mau Bang. Kalau Anda bisa buktiin beneran. Itu sama aja kayak kamu nantang Yesus di tahun 2024. Wahai Yesus, jika engkau benar, maka tunjukkan fakta kepadaku di tahun 2024. Sama seperti Anda menantang saya hari ini. Coba buktikan di depan mata saya mukjizatmu. Enggak bisa, sama kayak Yesus. Enggak ada pembuktian apa di tahun 2024 juga. Untuk menunjukkan apa? Anda nggak mau sembah saya karena saya tidak bisa membuktikan secara fakta. Yesus juga tidak layak disembah dong karena tidak bisa membuktikan secara fakta. Oh, Anda bilang bisa, dia tertulis pernah membangkitkan orang mati. Saya juga bisa. Akang pernah menulis saya membangkitkan orang mati dan di tahun 2025 kitab saya diimani. Nah, gimana tuh Ovid? Secara apa yang Ovid mau? Kalau secara fakta, saya akan minta nomor WA Yesus paling kurang. Saya mau duduk sama mau ngopi. Akang ikut ya? Ngopi gayo Akang. Sama Yesus ikut nggak Akang? Kang ikut nggak Kang? Ikut. Ikut kemana? Sama Yesus. Kan dia minta pembuktian. Paling kurang kita pembuktian sama Yesus. Ikut, saya pasti ikut lah. Pengen bukti lah. Kalau misalkan dia benar ya saya pasti ikut dia. Ayo buktikan, Pin. Nah, gimana Bang Ovid? Pembuktian secara apa Bang Ovid? Ini kalau Yesus kan bangkit itu kan bisa dibuktikan secara historis Bang. Kalau Ya abang kan udah, saya itu juga apa bisa. ya, Bang? Secara ingat ya teman-teman, baca kata-kata dia. Secara historis, oke, aku tanya ke Bang Ovid. Historis sifatnya hari ini atau lampau Bang Ovid? Historis itu kan sejarah udah diakui secara fakta. Ya, Sejarah, sejarah Bang. itu sifatnya lampau apa hari ini? Lampau. Untuk lampau, saya juga bisa menjadi sosok lampau. Kapan? 2000 tahun yang akan datang. Pembuktian secara historis. Pembuktian secara historis. Yesus bisa dibuktikan secara historis karena adanya tulisan. Bang Daman juga bisa dibuktikan secara historis dengan adanya tulisan. Udah, sama-sama punya bukti. Udah. Apalagi kalau ada bilang, Bang Daman tunjukkan dong pembuktian secara faktual hari ini. Wah, saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Yesus saja nggak bisa hari ini di tahun 2024. Emang rumahnya di mana? WA-nya berapa? Saya mau ngopi sama dia. Saya paling kurang mau nyuruh dia nanti. Mau nyuruh dia nanti goreng martabak ya. Tunjukkan mujizatmu Yesus. Pas kami lagi duduk ngopi tuh kan sambil makan martabak kan. Tunjukkan mujizatmu Yesus. Apa? Goreng telur tidak pakai ini seroan, langsung pakai tangan. Wah, langsung haleluya saya. Ya. Ini masalahnya tidak ada pembuktian secara fakta. Yang ada pembuktian secara historis. Daman juga bisa jadi historis. Gini ya Bang Daman, satu hal ya Bang, Abang kayaknya nih ya, kalau Abang bilang itu Yesus itu waktu dia bangkit di abad pertama itu kan langsung apa ya, langsung orang komunitas Kristen kan menyembahnya dan itu juga ada catatannya, saya lupa di mana gitu. Siapa yang nyembah dia pertama Ovid? Ya itu komunitas Kristen awal kayak misal Petrus, Paulus dan mereka kan ya udah pada itu setelah Yesus nggak ada kitab Ovid ditulis 400 tahun Ovid setelah Yesus tiada disembahnya dia setelah dia nggak ada.
Enggak bang, dia pas dia bangkit itu disembah kan patung api dan itu saksinya ada lebih dari 100 Ini aku orang. ada Bang Jibril ya. Ini sering padahal debat sama Bang Jibril. Kan aku tanya mana manuskrip abad 1? Enggak ada. Manuskrip abad 2 ini, enggak ada Bang. juga. Manuskrip Baik, abad ya. 3 enggak ada. Tulis ke ChatGPT. Mana manuskrip abad 1? Enggak ada. GPT Ini, aja Bang. mati nyari manuskrip. Ini bang, kalau manuskrip abad 1 kan itu udah dihancurin bang. Itu udah dihancurin orang Roma waktu itu. Assalamualaikum Guru Ndak, saya Banpol. Guru Ndak, enggak boleh ini ya. Enggak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sorry. Macam saya Banpol. Iya, Mampol juga ternyata. Ya. Iya, nanti dilaporin ke Mabes nanti. Ya, saya pelapor ke Mabes. Kalau ada Saya- penghujat, Guru Ndak dikit. Kalau ada penghujat diajak ke rumah, ajakin makan sama dibiayain, top upin GoPay ya. Itu ingat Guru Ndak, nggak boleh ya sama penghujat nggak boleh lagi Guru Ndak kayak gitu ya. Saya lapor Masya Allah. ke Banpol. Iya, Masya Allah. Ya, Luar kalau biasa udah ya. diinjak, Nabi Muhammad kita diinjak ya, Tuhan kita disama-samain dengan yang dilahirkan, biarin aja, kasih makan, traktirin, ya, ingat tuh, Guru Ndak, saya Banpol pokoknya. Wah, luar biasa itu. Mampol ada di mana-mana sekarang ya. Ya, lanjut Gerunda kata Opid tadi bahwa Yesus itu disembah di abad pertama. Jadi pengikutnya semua itu menyembah Yesus ketika Yesus ada ke dunia, hadir ke dunia. Enggak, sebelumnya saya ingin ini dulu menyampaikan permohonan maaf. Saya salah data hadits tadi ya, teman-teman. Hadits yang saya maksud itu terkait dengan mushaf itu adalah Bukhari nomor 4609 dan 4603 terkait dengan mushaf. Sehingga saya katakan bahwasanya mushaf ini berbicara mengenai mushaf, penyusunannya itu dari sejak zaman sahabat, pengumpulannya itu sejak terjadi di zaman sahabat, kemudian sepanjang kurang lebih 22 tahun saat turunnya Al-Quran, semua itu pastinya dituliskan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, dan penulisannya itu terjadi, itu kita ketahui ketika Rasulullah mempunyai 48 ya kurang lebih juru tulis dari pewahyuan Al-Quran. Yang paling populer kemudian Sa'id bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian terkait dengan tulisan-tulisan ini, itu dituliskan pada kulit hewan, pelepah kurma, batu pipi, dan menurut informasi juga kadang-kadang dituliskan di tulang unta yang lebar atau gepeng. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi ketika berbicara mengenai budaya penyampaian Al-Quran, hafalan dan tulisan. Hafalan dan tulisan. Tidak sama seperti penyampaian firman yang disampaikan oleh Yesus, kita nggak tahu tulisankah atau hafalan, kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ada data firman yang diterima Yesus itu dituliskan atau firman yang dituliskan oleh Yesus itu dihafalkan. Itu kita tidak ada data. Tapi kalau di Al-Quran itu jelas mushafnya disusun oleh para sahabat. Sehingga saya katakan bahwa angka hadits yang saya sebutkan tadi itu yang betul adalah Bukhari 4609 4603. Seperti itu adik-adikku sekalian, dilanjut dulu, kita mau ibadah maghrib. Lanjut, silakan. Masya Allah, keren, mantap. Waduh, dia takut nih sama Banpol, nanti digoreng nih. Sama Banpol nanti jadiin konten. Hati-hati dengan Bampol, ya itu yang harus hati-hati dengan Bampol. Konten ya. Banpol, hati. Ya, saya Banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host, dengan guru-guru yang lain. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya, lanjut dulu host nih. Saya jeda sebentar. Ya, berapa tadi? 46 orang ya? 45, 46. Yang terkenal tadi kan Said bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Ya kan? Bro Daman, monitor. Ustadz Muhammad Hanafi, Assalamualaikum. Gimana? Di sini juga mau masuk maghrib, tapi nggak apa-apa, bentar lagi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fandi, lanjut. Sama-sama mau maghrib. Lanjut. Ustaz Hanafi Banpol bukan? Banpol bukan Ustaz Hanafi? Saya kepanjangan dari Banpol, jadi tidak boleh menghujat. Jadi kalau ada yang posisi menghujat Allah, Nabi Muhammad kasih makan, kasih ketoprak,
kenyangi gitu. Nah. Lanjut. Salam Banpol, salam satu Banpol kita ya. Berarti kita Banpol ya. Salam satu Banpol. Betul. Lanjut. Siap. Yang jadwal sholat siapa? Bang Daman? Aki 15 menit lagi. 15 menit lagi baru masuk. Nah, 10 menit lagi di sini. Lanjut aja. Bincang dulu, bincang-bincang. Kalau di sini selesai maghrib, tinggal isya lagi. Di sini 10 menit lagi nanti saya akan sholat di Masjid Islam ya Bang Daman. Bareng ya. Saya dekat Polda, jadi saya nanti salatnya agak di Banpol juga di sini. Jadi Allah lebih ini lagi jadinya. Ya teman-teman semuanya, karena di sini semua Gurunda Zuma, semua para guru-guru sedang menanti maghrib. Untuk sahabat-sahabat teman-teman muslim di bawah, perbanyak di akhir zaman untuk selalu bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, hari ini Allah kasih anugerah ruh masih menempel pada jasad ini, supaya sama Allah dibikin hati kita yang lembut sekali, ya, dan bisa mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa agar kiranya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anugerahkan kepada kami semua ya Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Ampuni kami semua ya Allah, selamatkan kami semua, dan tentu itu semua sahabatku tidak mudah. Karena Amin ya Allah. kalau bukan karena rahmat Allah, tak mungkin kita bisa hadapi ini, hari ini, menjadi orang-orang yang tetap beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Bersyukurlah teman-teman, kita semua dianggap beruntung oleh Rasulullah sampai 3 kali. Kata Rasulullah, tentu ini para guru-guru faham sekali, tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, hidup sezaman denganku, lalu dia beriman kepadaku. Tapi kata Rasulullah, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Beruntung, sangat beruntung, dan sungguh sangat beruntung. Siapa itu yang 3 kali itu? Kata Rasulullah, liman lam yarani wa amanabi. Dia tidak hidup sezaman denganku. Dia tidak pernah melihat aku, tapi dia tetap beriman kepadaku. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kitalah yang tersebut di antara yang tidak pernah berjumpa sama Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dan ini kalaulah bukan karena rahmat Allah teman-teman, nggak akan mungkin terjadi. Kita bisa kenal dengan para guru-guru di sini, ya, dengan Gurunda Bang Zuma, dengan Fandi, dengan Kang Akang di sini, masya Allah, ya. Ini adalah anugerah terindah dari Allah, dan semua atas rencana Allah, nggak ada yang kebetulan teman-teman. Maka perbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan ucapan, tapi perlu dengan action, tindakan kita. Apa giroh kita untuk agama ini, ya, semangat kita untuk agama ini apa? Ayo buktikan. Ya, ayo bersatu. Al-haqqu bila nizamin yaglubuhul batil bila nizamin. Ya, kebatilan yang terorganisir rapi itu dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Karena itu kita harus bersatu teman-teman, bukan malah terpecah belah. Ya, jangan teman-teman, jangan. Ya, gak ada enaknya teman-teman, terpecah belah itu gak ada enaknya. Apa sih yang dicari? Yang dicari apa teman-teman? Ya, umur paling lama 70, 80, 90 tahun dan nyusahin. Ayo mumpung sama Allah masih dikasih anugerah kesehatan. Ya, manfaatkan kesehatan ini untuk melakukan hal-hal, melanjutkan agama yang luar biasa ini teman-teman. Dan ini saya selalu mengulang-ulang untuk sahabat-sahabat saya, saling mengingatkan. Ya, di dalam agama ini andai kata tidak ada yang namanya Islam yang begitu mudah, ya, nggak ruwet, masya Allah, nggak semuanya mudah. Ya. Ad-din yusrun, agama itu sangat mudah. Ya, jangan sampai nanti dibikin jadi susah, jadi ruwet. Ya, syariat itu kan memang kita ini harus belajar dengan baik, dengan benar. Ya, terus kita duduk di majelis-majelis yang kayak gini diskusi. Dulu Rasulullah menganjurkan itu. Ya. Ketika dalam hal di Mekah itu terjadi, itu Rasulullah menginginkan itu jangan dilarang untuk diskusi.
Ya, Rasulullah sendiri dari lisan Rasulullah nggak minta apa-apa Rasulullah. Dalam perjanjian itu Rasulullah ditawari apa yang kamu minta? Saya cuma minta jangan sampai dilarang orang untuk diskusi tentang ketuhanan. Ya, ya pada akhirnya banyak orang-orang Arab pada saat itu di Mekah itu mengerti tentang Tuhan. Ya karena adanya diskusi-diskusi itu. Bagaimana Latta, Uzza, Manna, kenapa kita nyembah batu dan segala macam itu? Bentar izin saya potong Ustaz Hanafi. Kali ini saya tidak setuju dengan Ustaz Hanafi ya. Di samping harus kita banyak bersolawat Ustaz Hanafi, saya anjurkan kepada teman-teman, saya himbau kepada teman-teman, selain harus banyak bersolawat, kita harus banyak melapor dan open donasi Ustaz Hanafi. Itulah salah itu Ustaz Hanafi. Tambahin dong. Allah, kenapa jadi menjurus ini? Ya itulah, ya teman-teman. Jadi jangan coba-cobalah teman-teman gitu loh. Jangan coba-coba. Jadi intinya apa sih yang membuat Anda iri? Orang tuh kalau iri itu kan karena ada hal masalah dunia. Kalau niatnya karena Allah nggak ada iri. Ya, lawang kita emang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuat Rasulullah tersenyum. Kok malah jadi kayak sikut-sikutan sih? Silahkan organisasi berbeda enggak apa-apa, tapi tujuan kita Allah dan senyumnya Rasulullah. Letih, lelah, ya memang perjuangan itu memang perlu pengorbanan teman-teman. Tapi enggak apa-apa capek, letih, lelah. Kata Rasulullah, hatta talqauni alal kausar. Tapi kalian nanti ditunggu olehku di telaga kausarku, kata Rasulullah. Bukankah kita ingin ditunggu sama Rasulullah di telaga kausar teman-teman? Ayo berbeda nama organisasi, silahkan perbanyak organisasi itu, ya perbanyak dimanapun organisasi Islam perbanyak, tapi kita tetap bersatu tujuannya untuk Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini yang bisa berpecah itu kan cuma gara-gara fulus, dunia, uang. Yang kita cari itu apa sih? Ya. Udahlah, berhentilah teman-teman. Ayo berjuang bersama-sama. Ketika di situ ada hal-hal yang memang sedang menegakkan syiarnya agama Allah, ayo bareng-bareng. Ini ilmu udah nggak ada, pas-pasan. Banpol pula kau. Pijaknya kau nanti lama-lama. Aku kesel juga kadang. Ilmu nggak ada, ngaji belepotan gitu. Sok-sok mau ini. Sudah ku bilang jangan bertempur, matilah kau. Berget kadang gitu loh. Nah ini menurut pendapat Ustaz Hanafi gimana nih? Ada orang Muslim, orang Islam yang setuju dengan penggunaan kata Allah di Bible. Menurut Ustaz Hanafi gimana nih tentang orang Islam ini? Saya pun sudahnya itu ketemu lagi ada satu ini namanya, ala-ala sana juga lagi namanya, agama sana namanya itu. Sok-sok dia mau berdebat sama Hanafi. Sudah ku bilang kau, kau mondo aja nggak jelas, ngaji nggak jelas, mau debat sama Hanafi, kau ngaji lagi lah. Dia bilang katanya, emang Allah itu pakai bahasa Arab. Kutanyanya, emang Allah pakai bahasa apa? Itu bukan bahasa Arab Allah itu. Dari mana datanya kau? Quran itu bahasa Arab gitu loh. Sejak kapan di Sunda ada nama Allah? Itu bingung pula, di diskusi dia lupa gitu loh. Dia mengaum di tengah-tengah singa. Ya, sudahlah, berhentilah gitu loh. Berhenti, bukannya bersatu malah sok-sokan ingin malah kubunya kita mau terpecah belah. Kalau mengenai masalah ilmu, pengetahuan, ilmu kita ini banyak teman-teman. Ilmu manusia itu terbatas, tapi ilmu Allah itu tak terbatas. Gitu loh. Semakin bertambah ilmu, harusnya semakin tawadu, semakin rendah diri, semakin akhlakul karimah diutamakan, bersatu padu. Jangan berpecah belah. Ya, jangan malah bikin orang awam ruwet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ustaz Sugi. Ini Banpol bukan? Masya Allah, Allah Akbar. Jangan dipanggil saya Ustadz. Saya nggak pernah ngaku Ustadz. Bentar. Saya ini dulu. Assalamualaikum Ustadz Sugi. Banpol bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan Banpol turun. Kalau bukan Banpol turun. Sini cuma terima Banpol. Ini terima Banpol, woi. Mau kualat nurunin saya, Mau kualat? Oh, bukan Banpol. Kalau bukan Banpol nggak boleh. Sambil nunggu maghrib ini Ustadz Sugi. Di sana masih lama maghrib. Karena Bang Zuma juga teman. Sekitar
20 menit. Iya, berarti hampir lah saya 15-an 10. Ya sama temen lah, harga banting lah 17 lah sama Damang. Ada waktu ini harga banting sama temen waktu sholat. Ya sambil nunggu-nunggu lah, ibaratnya kultum-kultum lah. Silakan Ustazina Sugi, guru-guru. Sambil kita edukasi. Yang jadi masalah itu begini loh Ustadz. Sudah ngerecokin fitnah, waduh. Saya kalau orang muslim udah gampang sekali fitnah itu, kok saya apa ya, entah terlalu lancang atau gimana, saya meragukan kemuslimannya gitu kan. Karena di Islam itu fitnah itu bukan perkara enteng, itu perkara besar, ya bukan perkara enteng itu. Pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Ada hadis yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kalau nggak salah ya. Fitnah lanjut. Iya betul. Udah diganti Ustaz Sugi. Fitnah kalau dulu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau saya fitnah lebih kejam daripada open donasi. Nah ini tadi malam itu saya tersentak juga mendengar dari pernyataan Bang Glenn ya. Nggak mungkin Bang Glenn itu bohong. Jadi waktu ke Surabaya ketemu Amir JCC, dia cerita orang-orang yang keluar dari JCC itu karena tidak bebas menggunakan uang JCC. Loh, JCC miskin, apa yang mau digunakan? Sejak kapan saya minta dana dan sebagainya, sejak kapan? Sampai difitnah seperti itu. Berarti ya orang-orang yang keluar di situ ada saya, ada Bang Andi, ada Bang Yan, ada Bang Andi Selebes. Kok dibilang nggak bebas menggunakan keuangan JCC? Waduh, saya bilang, sejak kapan saya itu miskin, mental miskin? Saya memang prinsip saya itu hidup boleh miskin tapi mental jangan miskin. Sehingga sampai saat ini saya terjun ke dunia debat, belum pernah ada satu orang pun, baik para apologet, netizen, yang pernah saya mintain duit, yang pernah saya utangin duit. Saya miskin, tapi saya nggak mau bermental miskin. Karena kalau kita sudah orientasinya duit, harga diri kita jatuh. Orang akan merendahkan kita gara-gara uang. Jadi dakwah kita ini sudah dianggap sepele walaupun yang kita sampaikan itu benar. Orang akan mencela kita. Ah, kau sok suci ngomong, kelakuanmu juga kayak bangsat. Nah kan gitu jadinya. Nah itulah yang paling saya jaga. Satu, soal keuangan. Yang kedua, soal wanita. Itu paling saya jaga. Saya nggak berani macam-macam. Belum pernah saya ngubungin wanita aneh-aneh. Nggak. Tanya Bang Juma. Beliau mengiringi saya, mendampingi saya mendampingi Bang Juma sudah 15 tahun. Kalau saya orangnya aneh-aneh, mungkin saya Bang Juma sudah putus lama. Tapi alhamdulillah semenjak kenal sampai sekarang, persahabatan kita masih kekal abadi, insya Allah sampai ke akhirat, insya Allah. Gitu, saudara sekalian. Amin. Ini ada Banpol lagi, satu lagi, Kang Dito. Kang Dito. Banyak kali Banpol kali ini. Kang Dito, monitor. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu host. Itu ada kabar duka dari sebelah itu. Saya baru ada kabar duka ya, ada salah seorang penghujat itu ya, memang akunnya memang ini pernah juga berkali-kali menghujat saya. Ya atas nama Excelmo ya. Oh, Excelmo. Iya, itu meninggal katanya semalam ya, teman. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam temannya menyampaikan kabar duka kepada rekan-rekannya di. Mampuslah kau sekarang. Gebukin malaikat ya. Iya, dia meninggal katanya tadi malam jam 11 itu kecelakaan. Insyaallah. Ya, permohonan maafnya disampaikan di Komal Miska itu untuk buat teman-teman muslimnya. Kalau kita sudah memaafkan, cuman nggak tahu kalau malaikat jabannya di sana. Kalau kita manusia memaafkan. Malaikat jabannya. Termasuk John Peter itu. John Peter itu kan sudah mati juga itu. Ya betul.
di Excelmu ya. Excelmu itu penghujat itu. Iya, saya itu udah berkali-kali dihujat sama beliau Pak De itu. Iya, Saya iya. pernah dikatakan, Bang Goto ini bicara-bicara sejarah, mendiskreditkan Kristen, katanya makan aja Bang Goto susah. Katanya dia bilang begitu, katanya sama saya. Saya bilang ya kalau gitu Anda pegang aja kata-kata Anda. Mudah-mudahan bukan Anda yang seperti itu. Saya katakan begitu. Ternyata Sekarang saya susah makan dia kan? Saya kurang tahu juga, tapi yang jelas saya terima kabar ya. Orang udah mati gimana gak susah makan? Iya. Dia sampaikan permohonan maafnya katanya kepada semua teman-teman, terutama teman-teman Islam dari pihak SMO, temannya wakili katanya beliau meninggal semalam jam 11 kecelakaan ya, tidak sempat tertolong walaupun sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi ya, mestinya dia di komal-komal besar seperti ini dia naik lalu menyampaikan permohonan maaf. Jangan di komal ngemis kayak mungkin penontonnya cuma puluhan ya. Iya. Tapi saya sampaikan saja ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya, coba saya sedikit nanya ke Ustadz Nafi. Ustadz, monitor Ustadz. Monitor. Ya, kalau orang Islam meninggal dikuburkan pasti langsung ditanya sama malaikat nih, man robuka? Jawabannya apa Tan? Allahu Rabbi terus. Allah Itu Subhanahu juga wa Ta'ala. masih nggak tahu nanti jawabnya bagaimana pokoknya. Nah, kalau Oten ditanya sama malaikat, man robuka? Siapa nama Tuhanmu? Jadi gini Kak, pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama. Nah, itu jawabannya kalau mereka Tan. Bener loh, serius saya ini. Terus siapa rasulmu gitu kan? Oh jadi gini ceritanya, waktu Paulus mau ke Damsyik ya kan, ketemu Yesus. Terus ditanya 3 apa 1? 1 apa 3? Oh iya, Bang Excel Bang yang meninggal, Bang Excelmu yang akun hijau itu. Banyak juga followernya itu ya. Puluhan ribu juga beliau itu followernya. Silakan dicek akunnya Bang, atas nama Excelmu itu. Klik aja itu. Kan dia punya 4 akun kalau saya tidak salah ya. Paling besar yang gambar Mampus katanya, mampus. ya, meninggal semalam itu temannya menyampaikan permohonan maaf di Pomal sebelah. Ya. Ya, kalau saya Kita kan nggak melewati kan, kalau di surat Maryam itu kan dibilangnya katanya melewati kita semua, tapi mereka pengennya orang Muslim katanya memasukkan ke dalam neraka. Ya udah sesuai dengan kehendak dia tafsir Qurannya. Memang nggak melewati kalau kalian langsung dicemplungin nggak pakai lewat. Gitu loh. Ya itu teman-teman yang mati itu Oten penghujat si Excelmu. Tunggu bentar, Ustaz Nafi, monitor. Oh lagi sibuk. Ini Akang, kita dari Banpol banyak banget itu di bawah yang ngetik alhamdulillah karena kematian Oten. Itu gimana? Kita laporin aja mereka tuh yang nulis alhamdulillah tuh di bawah tuh. Oh laporin, nggak boleh menghujat Oten loh, nggak boleh. Wah parah ini. Laporin. Nggak boleh menghujat Oten. Kita Banpol loh. Ayo kita ke Mabes besok. Iya. Numpang dipoto. Catat itu yang nulis alhamdulillah, catat ya. Kita lapor dah. Nggak boleh menghujat Oten. Kita Banpol. Tadi saya juga mengucap alhamdulillah pertama kali, alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz Sugi dulu. Catat. Kenapa saya alhamdulillah? Artinya penghujat sudah berkurang 1, ya kan, mengurangi beban kita kan gitu. Alhamdulillah lah. Kan udah meringankan beban kita. Kalau kemarin boleh kayak gitu, sekarang nggak boleh lagi Pak Ade. Kita lagi dipantau sama Banpol. Oh gitu. Nggak boleh lagi sekarang, kita dipantau sama Banpol. Kita harus baik-baik sama penghujat. Dipantau Banpol. Bang Dito, ada kabar apa Bang Dito? Kabarnya luar biasa, alhamdulillah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah si Bogel udah kelihatan tidak nampak sekarang. Itu aja Pak D. Lanjut, masih di jalan, ntar lagi nyampe. Oh ya. Hari ini nggak nampak dia? Nggak ada nampak dia. Kang Dito, mohon izin, Kang Dito Banpol bukan? Banpol aman, Banpol. Oh Banpol, oke. Akang catat Banpol nih, Banpol aman.
Ayo dong, ngomong-ngomong dong, kok pada diem sih? Oh, sini udah Saya mau sambil, maghrib ya? Iya, di sini. sambil siap-siap mau maghrib ini. Iya, silakan. Itu hostnya udah monitor Ustaz Suki. Udah di sini mau masuk Isya lagi, Aki. Kan kita tunggu pendetanya Olan ini. Yang mau diajak ke sini. Ada pendeta satu mau diundang, insya Allah. Mau dibayar lagi. Lanjut. Nanti kalau nggak ada slot aku aja ya, Van ya, Bang Fandi. Ya mudah-mudahan jadi jalan hidayah lah pendetanya itu. Paling Untuk si dia Olan. Dia paling bawa Ovid atau Kepas doang. Nah ya mudah-mudahan jadi jalan hidayah untuk Olan. Kayaknya sih Olan ini apa ya? Orangnya yang tipe orang yang mau mikir kayaknya sih, kalau saya perhatikan seperti itu. Betul enggak sih? Nah, ini yang harus kita bahas. Jadi konsep hidayah dalam Al-Quran, kan kita mungkin berpikirnya hidayah itu ditunjuki oleh Tuhan. Akan tetapi sesuai dikatakan oleh ulama tauhid, di mana tidak ada segala sesuatu itu yang kebetulan dan kita itu dipaksakan oleh Allah. Artinya apa? Kita bagaikan boneka Allah. Contoh, kita berbuat buruk itu karena Allah, kita berbuat baik karena Allah. Tidak. Allah hanya memberikan kuasanya kepada kita dan memberikan kita itu pilihan antara memilih yang baik dan memilih yang buruk. Kata Allah gini. Kata ulama tauhid gini, "Falaisa majburan wal ikhtiyara wa laisa kullan yafalu ikhtiyara." Tapi kita diberikan sifat ikhtiar. Konsep hidayah itu bukan ditunjuki oleh Allah. Tapi konsep hidayah itu ketika kamu berpikir dan kamu tahu ini benar, antara kamu berani ambil kebenaran itu ataupun tidak. Sehingga jangan heran ketika orang udah dia mantap, udah kita terangkan, udah kita kasih ayat, udah kita buktikan kebenaran, dia masih menolak. Itu bukan karena nanti dia akan menggugat, ya Allah, kenapa ya Allah engkau tidak memberikanku hidayah sehingga aku tidak beriman kepadamu? Tidak. Allah akan mengatakan, bukankah telah kuberikan kepada engkau otak untuk kemudian kau berpikir apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran? Tugasmu hanya satu, mengambil dan menerima bahwa itu benar. Itulah hidayah daripadaku. Jadi hidayah itu bukan lagi tentang kamu ditunjuk dan kemudian kamu beriman, bukan. Tapi tentang kamu berani mengambil bahwa ini adalah benar. Gitu. Nah, jadi kita tidak luput daripada kuasa. Contoh gini, kita ingin berbuat buruk, contoh mau mencuri. Allah berikan kuasanya enggak? Berikan kuasa setelah kemudian kamu memilih mencuri atau tidak, mencuri atau tidak. Kamu memilih mencuri, Allah kasih kuasa, nih ambil kudrah dan iradahku untuk kamu bergerak dan mencuri. Oh ternyata kamu memilih, aku tidak mau mencuri. Ini ambil kuasa dan kudrah dan iradahku untuk tidak mencuri. Sama juga dengan konsep kebenaran. Ini benar, itu urusan kamu, ambil. Mau ambil kebenaran Islam atau tinggalkan? Oh aku memilih tinggalkan. Nah ambil ini semua kekufuran kamu, ambil kudrahku, ambil iradahku. Oh ternyata ini benar ya Allah. Ambil ini kebenaran, maka mantapkanlah itu di hatimu. Itu menunjukkan apa? Konsep hidayah itu seperti itu. Di mana konsep, di mana kamu berani ngambil dan meyakinkan diri bahwa ini benar. Seperti itu. Kali lagi saya banpol. Jadi Allah itu tidak menentukan orang ini harus begini, harus begono ya, Bang Daman ya. Iya benar. Jadi ujung dari apa yang kita lakukan nanti baik di surga ataupun di neraka itu berdasarkan pilihan kita kan? Benar Ustaz Sugi, benar. Saya bantu. Nah, jadi Allah itu sudah tahu ujung kita. Apakah kita itu nanti di neraka atau di surga? Allah sudah tahu, tapi bukan berdasarkan ketentuan Allah. Begitu kan? Benar. Mencatatkan, jadi ibaratnya gini Ustaz Sugi, Allah udah mencatatkan ini orang neraka, tapi Allah rahasiakan untuk kemudian apa? Kita lihat implementasi di dunia. Apa implementasi dia di dunia? Mengambil segala kekufuran, mengambil segala kekafiran. Karena apa? Pilihan dia sendiri. Karena ada nggak yang kita itu terbatasi? Aku pengen berbuat baik, tapi nggak bisa. Aku nggak bisa berbuat baik. Enggak. Kita tetap bisa melakukan baik, kita tetap bisa melakukan buruk. Masalahnya, kenapa kita mengambil buruk? Masalahnya, kenapa kita menyembah selain Allah? Hingga kemudian di alam persidangan Allah, kita akan menggugatkan, ada yang dikatakan ya, bahwa dalam satu hadis dikatakan ada gugatan nanti daripada manusia yang mengatakan, ya Allah, bukankah semua ini adalah kuasamu? Bukankah semua ini berasal darimu? Iya, tapi Allah membantahnya dengan kurahasiakan takdir, di mana engkau tidak tahu takdirmu bagaimana, dan kemudian kuberikan engkau pilihan.
Maka jangan salahkanku ketika otakmu memilih segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu keburukan, hingga kemudian aku mengadilimu di dalam neraka, atau kemudian kamu mengambil kebenaran dan kuadilimu di dalam surga. Untuk menunjukkan apa? Bahwa segalanya adalah pilihan daripadamu. Itulah konsep hidayah. Maka di oten-oten sebelum Syekh Olan dan yoga, contoh yoga ya. Yoga asal mulanya naik ke komal ingin menghujat Islam. Tapi saat diberitahukan kebenaran, nah di situ dia berada di antara dua. Apa? Dua ihtimal, dua kebimbangan. Antara ambil ini benar atau tinggalkan ini benar. Akhirnya apa? Dia hebat dan mengambil ini benar. Maka mu'alaf dia. Nah kalau Olan cuma satu, aku yakin di dalam hatinya dia sudah tahu ini benar, agar tapi antara dua, aku ragu mengambil ini benar, itu saja. Betul. Banpol, saya banpol. Tapi ada kategori, saya ingat kalimatnya gini, orang tuh nggak menggapai kebenaran itu, tidak mau menggapai kebenaran itu, cuman dua sebabnya. Pertama karena oon, karena kejahilannya, atau yang kedua karena kesombongannya. Gitu loh. Jadi mereka tuh karena ada kesombongan, biasanya karena tahu, karena posisi di hati itu ada hal-hal yang membenci. Orang kan kalau udah benci, yang namanya benci gimana ya teman-teman? Sebaik apapun kita melakukan kebaikan, kalau orang udah benci sama kita akan menemukan kejelekannya. Tapi kalau orang sudah posisi dia itu cinta gitu loh, maka sejelek apapun kita melakukan kejelekan, masih ada hal kebaikan yang ditemukan karena cinta tadi. Makanya harusnya sebagai manusia yang Allah ciptakan luar biasa, timbulkanlah pertama itu adalah di mana kita mau belajar, mau membuka hati pikiran. Makanya saya selalu bilang satu-satunya kitab suci agama ya yang setahu saya setelah kita membaca perbandingan agama hanya Al-Qur'an yang perintahnya untuk mikir supaya dapat Islam. Ya. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang tidak mikir itu ke neraka, teman-teman. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 179 kata Allah apa? Wa a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, jadi Allah sudah memberikan semua tadi tentang mengenai masalah takdir juga gitu. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu ada takdir yang dia nggak bisa merubahnya. Tapi ada takdir yang dia bisa ngerubahnya. Maka ini adalah salah satu rukun iman yang terakhir. Maka ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq namanya. Ya, takdir mubram itu seperti ketentuan Allah yang udah pasti, yang nggak bisa kita ubah. Contoh seperti saya udah nggak bisa milih lagi bapak ibu dari siapa, nama bapak ibu saya siapa, ini udah nggak bisa karena udah terlahir. Gitu loh. Itu udah nggak bisa dirubah. Tapi untuk hal takdir yang mu'allaq, ketentuan Allah yang masih dapat diubah melalui usaha, doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ngerubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Gitu loh. Sama persis di komal ini. Saya mau turun, saya mau naik, saya mau tetap stay. Kita nih yang tentukan ini. Gitu loh. Maka disitulah kita itu benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki iradah pada diri kita. Ya, karena kalau untuk ma'ani itu kan iradah. Ada nggak manusia punya nggak iradah? Ada, manusia itu iradah, kehendak, keinginan. Kita punya teman-teman iradah itu. Tapi iradah dalam diri kita ini adalah cara manusia berkonsentrasi kepada Allah. Iradah itu merupakan amalan atau latihan seseorang jalur ma'rifat, pendekatan menggunakan akal agar dapat menyatukan perasaan dan kehendaknya kepada Allah. Nah, itu iradah yang ada pada diri kita. Kamu mau apa? Mau ngapain gitu loh. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama untuk teman-teman. Mudah-mudahan sama Allah takdirkan kita memiliki sesuatu yang tentunya membuat Allah ridha dan membuat Rasulullah tersenyum kepada kita. Sadaqallahul azim. Allah taala alam. Lanjut teman-teman, saya izin maghrib.